Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kasus investasi bodong tak kunjung tuntas di Sempur Kudus. Pertahankan lahan sendiri, malah duduk jadi tersangka di pengadilan Si Junjung. Sebuah mobil tangki pembawa BBM terbakar di Pasir Putih, Kambang. Puluhan warga Nagari Tamparungo, Kecamatan Sempur Kudus, Si Junjung ini mendatangi kantor wali nagarinya pada Kamis pekan lalu. Warga datang untuk meminta agar wali nagari dapat membantu menyelesaikan permasalahan warganya yang telah lebih dari 2 tahun tak kunjung selesai. Permasalahannya diduga berawal dari adanya investasi bodong di nagari itu yang memakan korban hingga ratusan orang dengan jumlah kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari keterangan korban, 1 orang sampai menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pelaku yang diduga berjumlah 7 orang itu membuat koperasi simpan pinjam dan menghimpun modal dari para korban dengan iming-iming akan diberikan untung besar. Namun dalam perjalanannya, jangankan untung, uang modal dari para warga pun tak kunjung dikembalikan oleh para terduga pelaku. Dengan dalih uang masih belum dikembalikan peserta koperasi simpan pinjam. Kemudian warga yang diduga menjadi korban ini mengadukan nasibnya ke wali nagari setempat. Namun karena merasa wali nagari tidak menanggapi warganya yang datang dari pagi, kericuhan pun terjadi. Tidak ada bagi keadilan bagi kami, Bu. Masyarakat kecil ini rumahmu disita, Bu. Ada oknum-oknum besar yang bermain di sini, Bu. Kami minta keadilan. Rumah-rumah sekian ratus masyarakat, Bu, jadi korban. Alasannya minjam uang? Alasannya dia kan membuat kacau, Bu. Karena di kampung ini nggak ada bank. Simpan pinjam, koperasi namanya itu, Bu. Ya, koperasi simpan pinjam. Wali nagari yang terlihat santai menanggapi aksi warganya, berujar kalau dirinya telah melakukan upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Bahkan warga juga sudah melaporkan permasalahan ini hingga ke Polda Sumbar. Untuk upaya sudah kita lakukan mengundang dengan surat secara individu, kita kumpulkan di ruangan, kita sudah lakukan sosialisasi untuk membayar hutang yang dilakukan antar sesama beliau itu, Bu. Nah, namun realitanya kata yang punya uang sampai hari ini juga belum dilunasi. Tak puas mendatangi kantor wali nagari, warga pun melanjutkannya dengan mendatangi rumah-rumah yang diduga pelaku investasi bodong. Namun tak satu pun dari pemilik rumah yang bisa ditemui. Dari peristiwa ini, seorang warga mengalami luka robek di bagian kaki akibat pecahan kaca kantor wali nagari. Sri Louis melaporkan dari Si Junjung. Puluhan warga Jorong Baru, Padang Taro, Kecamatan Kamang Baru, Si Junjung, memenuhi Pengadilan Negeri Si Junjung pada Kamis pekan silam. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan moral kepada terdakwa Pen Rizal, yang merupakan warga Jorong Baru. Pen Rizal menjadi terdakwa atas laporan Purnama, seorang pengusaha tambang emas. Kasusnya bermula ketika Pen Rizal menghadang kendaraan alat berat milik Purnama yang hendak membuang tanah urukan di lahan milik Pen Rizal. Namun tindakan Pen Rizal di atas lahannya sendiri dilaporkan ke polisi oleh Purnama sebagai tindakan menghalangi jalan umum. Anehnya, polisi dan jaksa memproses laporan ini hingga sampai ke Pengadilan Negeri Si Junjung. Jaksa mendakwa dengan pasal 192 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ini tentang penghalangan jalan yang
mengganggu keselamatan lalu lintas. Pasal yang dilanggar pasal apa nih Pak? Itu pasalnya tadi saya jadi coba saya cek ulang lagi lah nanti yang pasalnya. Untuk ancaman hukumannya Pak? 5 tahun ke atas. 5 tahun. Nggak mungkin di RJ ya Pak ya? RJ karena udah bertahap, tapi mungkin tidak lakukan RJ, mungkin nggak dilakukan RJ sejak pertamanya. Gitu. Sidangnya pun cukup aneh. Sidang yang bersifat terbuka untuk umum itu tidak boleh diliput wartawan. Bahkan, warga Jorong Baru pun tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang. Pintu dijaga ketat pegawai pengadilan. Sebelumnya, laporan pelapor tentang perbuatan tidak menyenangkan ditolak polisi. Namun kemudian diperbarui dengan laporan tentang penghadangan jalan yang akhirnya diproses polisi. Setelah kita telusuri seluruhnya berkaitan dengan pertama laporan awal itu tentang perbuatan tidak menyenangkan, tidak diterima. Di bulan Maret 2024 masukkan lagi laporan yaitu tentang perintangan di pasal 192. Situ anehnya kita, berarti kan seolah-olah kasus ini dipaksakan. Jadi kami juga berusaha nantinya kita mencoba nanti ke lembaga lain untuk melakukan perlindungan kepada terdakwa nantinya dalam melakukan pembelaan nantinya. Menurut istri terdakwa Pen Rizal, suaminya menjadi korban kriminalisasi oleh orang yang memiliki kekayaan. Sedangkan mereka hanya orang biasa. Saya cuma minta keadilan, Pak. Jangan mentang-mentang kami rakyat kecil, bisa seenaknya ditindas. Karena memang lawan kami yang melaporkan suami Mbak, yang melaporkan suami kami orang kuasa lah, punya banyak uang di kampung, punya banyak uang, jadi dia merasa semua bisa dibeli. Termasuk tuh suami saya, bisa dia masukin ke dalam tahanan. Padahal nggak ngerti entah apa kesalahannya, saya juga nggak tahu. Keluarga maupun warga Padang Taro meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa yang membela lahannya dari caplokan pelapor yang merupakan pengusaha tambang emas yang mempunyai banyak kawan dari kepolisian maupun kejaksaan. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan besar, yakni sidang yang terbuka untuk umum, tapi tidak boleh diliput oleh media. Robiham melaporkan dari Si Junjung. Itu kebun kami. Ya. Jadi masuklah binatang sebelumnya memang. Sebuah mobil tangki pembawa bahan bakar minyak terbakar di jalan lintas Painan Muko-Muko, tepatnya di Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, pada Jumat pekan silam. Menurut saksi mata, sebelum mobil tangki itu terbakar, terdengar suara dentuman keras. Dan ketika dilihat, ternyata mobil dalam keadaan terbakar. Mobil itu datang dari arah Padang menuju Muko-Muko yang mengalami pecah ban sehingga keluar jalur dan terbalik. Tak lama berselang, mobil itu pun kemudian terbakar. Kobaran api yang begitu besar mengakibatkan 2 rumah di dekat lokasi kejadian juga ikut terbakar di bagian depannya. Seluruh perabotan rumah yang berada tepat di sebelah lokasi kejadian habis terbakar. Kabel listrik juga ikut terputus. Kejadiannya pas waktu kedengar kan bannya meledak kan. Jadi pas tuh keluar saya keluar. Jadi pas keluar waktu itu kebentur sama apa kan sama tonggak listrik tuh langsung terbakar. Ya, apinya langsung besar sekali. Jadi supirnya Jawa itu ada di dalam kan. Pas itu dikeluarkan sama stokernya atau keluar sama keduanya supirnya. Beruntung penghuni rumah, sopir truk dan kernetnya cepat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kebakaran ini menyebabkan kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah korban atas nama Sugeng pasca longsor tambang emas ilegal yang terjadi di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo pada Minggu pagi. Jenazah atas nama Sugeng ini terdata sebagai korban terakhir yang berhasil dievakuasi tim SAR. Petugas mengalami kesulitan dalam mengevakuasi
karena harus menyeberangi sungai berarus deras dan kawasan hutan. Dengan penemuan dan evakuasi korban terakhir ini, tercatat korban meninggal bertambah menjadi 13 orang. Sedangkan 12 orang lainnya selamat dan masih dalam perawatan di Rumah Sakit M. Nasir Solo. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia. Dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solo. Hingga hari ini, tercatat 25 penambang menjadi korban tambang emas ilegal yang mengalami longsor di kawasan Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, Kamis pekan lalu tersebut. Alfi melaporkan dari Padang.